Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai prisma, limas, dan gabungan bangun ruang sisi datar. Nah, pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang sama bentuk dan ukurannya. Sisi lainnya diperoleh dari menghubungkan titik-titik sudut dua sisi yang sejajar. Nah, dua sisi yang sejajar itu apa sih? Nah, yaitu sisi atap dan bagian alas. Kalau kita lihat, atap sama alasnya bentuknya sama-sama berbentuk segitiga dan sama sih ukurannya. Baru selanjutnya, ciri-ciri prisma. Prisma mempunyai ciri-ciri yaitu satu, prisma mempunyai sepasang sisi sejajar yang berhadapan yang sama bentuknya dan ukurannya. Kedua sisi ini selanjutnya disebut sisi alas dan sisi atap. Yang ini kan yang tadi, yang alas serta atap. Baru yang kedua, titik-titik sudut sisi alas dan sisi atap prisma dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. Rusuk-rusuk ini disebut rusuk tegak. Panjang rusuk tegak ini merupakan tinggi prisma. Nih, yang ini nih. Yang berdiri ini namanya rusuk tegak yang berperan sebagai tinggi prisma. Ada juga prisma yang berbentuk khusus, yaitu pertama, prisma yang semua sisinya berbentuk persegi atau kubus, yang ini. Yang kedua, prisma yang alasnya berbentuk persegi atau persegi panjang, disebut balok, yang ini. Baru yang terakhir, prisma yang alasnya berbentuk lingkaran, disebut tabung. Nih. Baru setelah ini, unsur-unsur prisma. Apa aja sih unsur-unsur prisma? Unsur-unsur prisma itu sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, sama diagonal ruang. Nah, untuk mencarinya kan pasti sudah tentu dibuat sebuah rumus. Nah, ini rumus-rumusnya nih. Rumus untuk mencari banyak sisi, N plus 2, mencari banyak rusuk, 3N, mencari titik sudut, 2N, mencari diagonal sisi, N dalam kurung N-1, dan mencari diagonal ruang, N dalam kurung N-3. Nih, di sini nih, prisma segitiga, N plus 2, 3 tambah 2 sama dengan 5. 3N, 3 kali 3 sama dengan 9. 2N, 2 kali 3, 6. N dalam kurung N-1, 3 kali 2 sama dengan 6. N dalam kurung N-3, 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, kalau mau lebih jelas, nih mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Ada 3 soal yang sudah saya siapkan. Soal pertama, diketahui sebuah prisma adalah prisma segi 10. Tentukanlah banyak sisinya dan banyak titik sudutnya. Yang kedua, diketahui sebuah prisma adalah prisma segi 8. Tentukanlah banyak rusuknya dan banyak diagonal sisinya. Yang terakhir, diketahui sebuah prisma adalah prisma segi 15. Tentukanlah banyak diagonal ruangnya. Oke. Nih, pertanyaan pertama tadi, diketahui sebuah prisma adalah prisma segi 10. Tentukanlah banyak sisinya dan banyak titik sudutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan, rumus mencari banyak sisi adalah S sama dengan N plus 2. Nah, ini adalah prisma segi 10. Berarti S sama dengan 10 tambah 2. S sama dengan 12. Gampang kan? Yang kedua, untuk mencari titik sudut tadi adalah 2N. Nah, 2N berarti 2 dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Gampang kan? Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah banyak sisi dan banyak titik sudut pada prisma segi 10 adalah 12 dan 20. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaan kedua, diketahui sebuah prisma adalah prisma segi 8. Tentukanlah banyak rusuknya dan banyak diagonal sisinya. Nah, rumus mencari banyak rusuk prisma adalah 3N. Berarti 3N adalah 3 dikali 8. Karena prismanya adalah prisma segi 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Selesai deh ketemu rusuk. Berapa jumlah rusuknya? Baru yang kedua, rumus mencari banyak diagonal sisi prisma. Diagonal sisi prisma yaitu N dalam kurung N-1. Berarti 8 dalam kurung 8 kurang 1. 8 kurang 1 sama dengan 7. 8 kali 7 sama dengan 56. Berarti diagonal sisi prismanya adalah 56. Jadi, kesimpulan untuk soal nomor 2 adalah banyak rusuk dan diagonal sisi pada prisma segi 8 ada 24 dan 56. Gampang kan?
Berarti mari kita langsung saja lanjut ke soal ketiga. Nah, diketahui sebuah prisma adalah prisma segi 15. Tentukanlah banyak diagonal ruangnya. Ini segi 15 berarti gede juga ya bentuknya. Oke, mari kita langsung kerjakan. Rumus mencari banyak diagonal ruang prisma adalah N dalam kurung N-3. Maka banyak sisi prisma segi 15 adalah N sama dalam kurung N-3. Berarti 15 dalam kurung 15 kurang 3. 15 kurang 3 itu 12. 15 kali 12 sama dengan 180. Jadi, kesimpulan untuk pertanyaan terakhir adalah banyak diagonal ruang pada prisma segi 15 adalah 180. Jadi, cukup gampang kan pelajaran mengenai prisma ini? Asal dapat kita mengerti, kita dapat mengerjakannya. Oke, materi mengenai prisma sudah habis. Mari kita lanjut ke materi mengenai limas. Apa sih itu limas? Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini selanjutnya disebut titik puncak limas. Nih, berkumpul di satu titik nih, berarti titik puncak nih. Ini titik teratas limas. Oke, lanjut. Ciri-ciri limas. Ciri-ciri limas adalah limas mempunyai satu sisi alas yang tidak mempunyai sisi atap. Setiap titik sudut sisi alas limas terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik. Nih, bertemu di satu titik nih, di bagian atas. Baru terakhir, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Ya, ini dapat kita buktikan ya. Ini noh, bentuknya segitiga. Ini juga bentuknya segitiga. Mau yang lain juga nanti bentuknya segitiga. Nah, tapi ada juga loh limas yang bentuknya khusus. Yaitu pertama, limas yang alasnya berbentuk lingkaran disebut kerucut. Nih, yang ini nih. No, alasnya lingkaran, bulat. Kagak kayak gini, bersudut. Baru yang kedua, limas yang alasnya berbentuk persegi. Sering disebut piramid. No, piramid yang ada di Mesir nih. Oke, selanjutnya. Unsur-unsur limas. Apa aja sih unsur-unsur limas? Unsur-unsur limas mirip sama unsur-unsur prisma. Tapi bedanya limas tidak memiliki diagonal ruang. Nah, ada juga rumus untuk mencari unsur-unsur limas loh. Nih, untuk mencari sisi, rumusnya N+1. Mencari rusuk, 2N. Mencari titik sudut, N+1. Mencari diagonal sisi, wah agak sulit nih. N dalam kurung N-3 per 2. Biar lebih paham, saya sudah menyiapkan soal lagi. Oke, mari kita kerjakan. Soal pertama, diketahui sebuah limas adalah limas segi 4. Tentukanlah banyak sisinya dan banyak titik sudutnya. Yang kedua, diketahui sebuah limas adalah limas segi 8. Tentukanlah banyak rusuknya dan banyak diagonal sisinya. Oke? Mari kita mengerjakan soal pertama. Untuk mencari banyak sisi limas, berarti N+1. Limas segi 4 sama dengan 4 tambah 1. Berarti jumlah sisi limas yang ada di limas segi 4 adalah 5. Kedua, rumus mencari banyak titik sudut limas adalah N+1 juga. Berarti sama aja dong pengerjaannya. Limas segi 4 berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak sisi dan titik sudut pada limas segi 4 adalah 5. Pertanyaan kedua, diketahui sebuah limas adalah limas segi 8. Tentukanlah banyak rusuknya dan banyak diagonal sisinya. Nah, rumus untuk mencari rusuk limas itu 2N. Maka banyak rusuk limas segi 8 adalah 2 dikali 8. Rusuknya ada 16. Baru rumus untuk mencari banyak diagonal sisi limas, yaitu yang repot tadi nih. N dalam kurung N-3 per 2. Nah, mari kita jabarkan. N dalam kurung N-3 per 2. Berarti 8 dalam kurung 8-3 per 2. 8 kurang 3 sama dengan 5. 8 kali 5, 40. 40 dibagi 2, 20. Nah, jadi banyak rusuk dan diagonal sisi pada 5 segi 8 adalah 16 dan 20. Jadi, asal kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa kok. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah sampai di gabungan bangun ruang sisi datar. Gak kerasa kan? Udah sampai sini. Yuk, lanjut. Nah,
Gabungan bangun ruang sisi datar adalah gabungan dari dua bangun ruang sisi datar yang menjadi satu bangun. Nih, tadi kan ada prisma, limas, persegi, kubus dan balok. Nah, ini gabungan dari balok sama limas. Ini gabungan balok sama prisma. Inilah yang namanya gabungan bangun ruang sisi datar. Oke, selanjutnya gabungan kubus dengan balok. Nah, bangun di bawah ini berbentuk dari balok dan kubus. Nah, nih kan yang bagian atasnya ini bentuknya kubus. Kenapa? Karena semua sisinya berbentuk persegi. Dan yang di bawahnya balok, karena ada persegi panjangnya. Nah, volume untuk bangun ini adalah volume balok ditambah volume kubus. Nah, berdasarkan gambar, tutup atau atas kubus dapat diganti atau menutupi alas kubus, sehingga dapat diartikan bahwa balok mempunyai luas permukaan yang utuh. Akibatnya, pada kubus permukaan tinggal selimutnya saja. Dengan demikian, luas permukaan bangun dapat dituliskan L sama dengan luas balok ditambah luas selimut kubus. Selanjutnya, gabungan kubus atau balok dengan prisma. Nih, yang kayak gini nih. Bentuknya kayak rumah. Bangun di samping terbentuk dari balok dan prisma. Volumenya itu digabungkan dari volume balok ditambah volume prisma. Luas permukaan suatu bangun merupakan luas bagian luar yang tampak dari bangun tersebut. Sehingga luas permukaan bangun di samping dapat dituliskan luas balok tanpa tutup ditambah 2 dikali luas alas prisma yang berbentuk segitiga ditambah luas muka prisma, yaitu selimut prisma yang terlihat. Selanjutnya, gabungan kubus atau balok dengan limas. Bangun di samping terbentuk dari kubus dan limas. Dengan demikian, rumus volume dan luas permukaan dapat dituliskan sebagai berikut. Volume sama dengan volume kubus tambah volume limas, dan luas sama dengan luas kubus tanpa tutup ditambah luas selimut limas. Yang terakhir, gabungan bangun ruang sisi datar, yaitu gabungan prisma dengan limas. Nih, yang ini prisma segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prisma segi 8 dengan limas segi 8 juga. Bangun di samping ya terbentuk dari prisma dan limas. Dan demikian rumus volume dan luas permukaannya, yaitu volume sama dengan volume prisma ditambah volume limas. Dan luasnya adalah luas prisma tanpa tutup ditambah selimut limas. Nah, sampai sini udah pada ngerti kan? Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soal ini. Soalnya gampang kok, nggak susah banget dan nggak terlalu banyak, cuma satu doang. Soalnya adalah tentukan luas permukaan dan volume bangun di bawah ini. Oke? Nah, sebelum kita menentukan luas permukaan dan volume, kita tentuin dulu tuh ukuran-ukuran yang terdapat pada bangun tersebut. Nih, lihat sudut JFG nih. Nah, di sini nih masih belum ketahuan nih berapa aja ukurannya. Nah, kita cari tahu nih, JK ini berapa? JK ini adalah 4 cm. Dapatnya dari mana? 10 cm dikurang 6 cm nih. Kalau ininya kita kurangi, maka yang tersisanya ini yang menyisakan 4 cm. Lanjut. FK ada sama dengan KG, sehingga FK sama dengan setengahnya FG. Setengah dikali 6 sama dengan 3 cm. Nah, FK sama dengan KG. FG itu adalah 2 kalinya FK. Nah, kan ini BC ini 6 cm. FG ini sejajar dengan BC. Berarti karena FK adalah setengahnya FG, maka 6 cm dibagi 2. Nah, itulah kenapa bisa dapat 3 cm ya. Lanjut. JF. Nah, JF ini adalah bagian sisi miringnya. Untuk mencari sisi miring, kita gunakan rumus Pythagoras. JF sama dengan JK kuadrat ditambah FK kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka kita ubah dulu menjadi 16 ditambah 9. 4 kali 4 sama dengan 16, 3 kali 3 sama dengan
9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Akar dari 25 ada 5 cm. Jadi panjang garis JF adalah 5 cm. Nah, sekarang barulah kita dapat menentukan luas bangun ini. Luas bangun sama dengan 2L ADHIE ditambah luas limut. 2 dikali AD dikali AE ditambah setengah dikali EH dikali IL. Ditambah AD tambah DH tambah HI tambah IE tambah EA. Baru setelah itu dikali AB. Kalau mau kita ubah ke angka, maka kita ubah menjadi 2 dikali 2 dalam kurung 6 kali 6 ditambah setengah dikali 6 dikali 4 ditambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 6 baru dikali 15. Untuk diperkecil lagi, 6 tambah 6 sama dengan 12 ditambah 5 sama dengan 17 ditambah 5 sama dengan 22. Setelah itu kita tambah 6 lagi menjadi 28. Karena ini dalam kurung, maka 28 dikali 15. 6 kali 6 sama dengan 36. Setengah dikali 6 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka didapatilah 2 dalam kurung 36 tambah 12 ditambah dalam kurung 28 kali 15. 36 tambah 12 itu 48. Tetapi saya tidak menulisnya karena 48 dikali 2 sama dengan 96. Baru 28 kali 15 itu 420. Jika dijumlahkan menjadi 516. Jadi luas bangun ini, luas permukaan bangun ini adalah 516 cm². Sekarang lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan volume bangun. Volume bangun sama dengan luas ADHIE dikali AB. Luas ADHIE itu tadi kita sebutkan itu 48. Baru AB itu 15 cm. 48 dikali 15 itu 720 cm3. Gampang kan? Jadi, luas permukaan bangunnya itu 516 cm² dan volumenya 720 cm3. Sekian dari soal yang sudah saya siapkan. Nah, untuk pelajaran kali ini hanya sampai di sini. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan penjelasan saya.